Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan persiapan tes skolastik UTBK pada tes kemampuan kuantitatif. Kali ini pada seri ke-18. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Dan tentunya sukses di UTBK tahun ini. Tetap semangat, matematik is very easy. Perhatikan permasalahan yang diberikan. 5 orang siswa mengikuti tes matematika dengan skor maksimal yang bisa didapatkan adalah 100 ya. Jika rata-rata dari perolehan skor 5 anak tersebut adalah 91, berapakah skor minimal yang mungkin didapat di antara 5 orang tersebut ya. Tentu kita perlu sedikit bernalar ya dari permasalahan yang diberikan ya. Jadi skor maksimal dari ulangan matematika ini adalah 100, 5 orang mendapatkan rata-rata 91. Yang diminta adalah skor minimal yang mungkin didapat di antara 5 orang anak tersebut ya. Oke. Sekarang kalau diberikan nilai rata-ratanya 91, maka kita bisa dapatkan total skor dari 5 orang siswa tersebut. Tentunya berapa? Ya, 5 kali 91 yaitu 455 ya. Karena skor maksimal itu adalah 100, maka agar di antara 5 orang tersebut mendapat skor minimal, maka keempat anak tentunya harus mendapatkan skor maksimal. Sehingga salah satu agar mendapatkan nilai minimal ya. Oke, berarti skor maksimal dari 4 anak itu tentunya masing-masing dapat 100 ya. Berarti 100 dikali 4 untuk total skor keempat anak ya. Nah, tentu sisanya adalah nilai yang mungkin yang paling kecil diperoleh salah satu anak ya. Karena total skornya adalah 455, keempat anak yang lainnya dapat 400, maka anak yang di antara kelima itu ada satu orang yang nanti nilai paling kecilnya adalah 55, sementara 4 anak yang lain mendapatkan skor maksimal masing-masing 100 sehingga totalnya 400. 455 dikurangi 400 sama dengan 55. Sehingga skor minimal yang mungkin didapat di antara 5 orang tersebut adalah 55. Oke. Cukup perlu bernalar ya untuk bisa menyelesaikan. Permasalahan yang kedua. Bilangan P dan Q adalah bilangan bulat dan P dikurangi Q bilangan genap. Manakah bentuk di bawah ini yang bernilai genap? Ya. Kata kunci di sini adalah P dan Q adalah bilangan bulat ya. Berikutnya P dikurangi Q itu merupakan bilangan genap ya. Nah, sekarang dari P dikurangi Q bilangan genap, tentulah kesimpulannya P dan Q keduanya genap ya, atau P dan Q keduanya ganjil. Nah, jadi contoh misalkan P-nya adalah 10, Q-nya adalah 8. Berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2, merupakan bilangan genap. P-nya misalkan bilangan ganjil 11, Q-nya 5. 11 dikurangi 5 dapat 6, bilangan genap ya. Berarti kita harus cek dari jawaban A, B, C, D, E. Nanti dipersyaratkan P dan Q keduanya genap atau keduanya ganjil dan harus dipenuhi untuk menghasilkan dari yang diberikan di sini bernilai genap. Kita mulai cek dari yang A, yaitu P dikali Q. Kalau P dikali Q itu keduanya ganjil, tentu akan kita dapatkan bilangan ganjil ya. Misalkan P-nya 1, Q-nya 3, 1 kali 3 sama dengan 3. Maka ini tidak dipenuhi karena diharapkan bernilai genap. Ya, nomor 1 itu jelas salah ya, tidak dipenuhi. Oke, yang B. P kuadrat kali Q.
Nah, tentu kalau keduanya ganjil, ini hasilnya adalah ganjil juga. Ya, misalkan 1, P-nya 1, Q-nya 3. 1 kuadrat 1 dikali 3, 3. Ya, jelas yang B ini juga tidak memenuhi. Sekarang kita beranjak ke C. P kali Q dikurangi Q. Kalau keduanya ganjil, maka hasilnya adalah genap. Contoh P-nya 1, Q-nya contoh misalkan P-nya 3, Q-nya 5 ya. 3 kali 5 15 dikurangi 5 10. Nah, genap ya. Kalau keduanya genap, maka hasilnya adalah genap. Nah, kalau genap ya jelas genap kali genap adalah genap dikurangi genap hasilnya genap. Nah, tentu yang C ini memenuhi ya. Sekarang kita coba yang D. P dikali Q ditambah 2P. 2P jelas merupakan bilangan genap ya. Kita tinggal nguji P kali Q. P kali Q tadi jelas kalau ganjil hasilnya ganjil. Nah, berarti ini tidak dipenuhi. Keduanya ganjil maka hasilnya adalah ganjil. Ya, ini genap, ini pasti ganjil ya. Oke, yang D salah. Terakhir 2P ditambah Q. Tentu 2P ini pasti hasilnya genap ya. Kalau Q-nya ganjil hasilnya tentu ganjil. Nah, ini juga tidak dipenuhi. Sehingga yang E ini juga tentunya salah ya. Berarti hanya ada satu jawaban benar yaitu yang C, yaitu PQ dikurangi Q bisa dipastikan merupakan bilangan genap. Oke, terakhir. Budi kehilangan berat badan 20% karena sakit. 1 bulan kemudian berat badannya naik 25%. Jika kuantitas P itu menyatakan berat badan Budi sebelum sakit, kemudian kuantitas Q itu menyatakan berat badan Budi 1 bulan setelah sakit, maka hubungan yang tepat antara P dan Q adalah bla 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 ya. P lebih dari Q, P kurang dari Q, P sama dengan Q, atau yang D informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas ya. Oke, kita mulai dari berat badan Budi sebelum sakit. Karena ini adalah kondisi awal, misalkan berat badan Budi sebelum sakit adalah X ya. Jadi BO berat badan Budi sebelum sakit itu X. Berarti berat badan Budi pada saat sakit di mana diberikan informasi di sini berat badan karena sakit adalah kehilangan ya, berarti berkurang ya 20%. Artinya 20% dari kondisi sebelum sakit ya. Berarti anggap aja itu notasinya BS ya, berat badan Budi karena sakit atau pada saat sakit, berarti mula-mula X kehilangan 20%. Berarti tentunya 20% dari X ya. X itu berarti 100% ya, dikurangi 20% sama dengan 80% X. Ya, setelah itu 1 bulan kemudian ya, ternyata berat badan Budi itu naik 25%. Jadi tentunya inisialnya sekarang 80% X ya. Nah, naik sebesar 25%. Berarti berat badan Budi itu 80% ditambah ya, naik 25% dari 80% X ya. Ingat bahwa 25% itu 1/4 ya. Nah, 1/4 kali 80 berapa? 20 ya. Nah, jadi 1/4 kali 80 20%. 80% tambah 20% tentunya 100% atau sama dengan X. Sehingga kesimpulannya berat badan Budi sebelum sakit dan berat badan Budi 1 bulan setelah sakit sama-sama X atau sama ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat. Sukses untuk kalian di UTBK tahun ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.